Nama saya William Zoe Putra Papan dari kelas 12 P1. Saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Yang pertama adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Yaitu yang pertama adalah evolusi. Evolusi itu adalah perubahan sosial yang terjadi dalam waktu lambat. Misalnya perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Yang kedua adalah revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial dalam waktu yang cepat. Contohnya itu seperti revolusi industri. Yang ketiga ada perubahan yang dikehendaki. Adalah perubahan yang dilakukan atas dasar keinginan seseorang yang menginginkan perubahan tersebut. Yaitu contohnya di putusan kebijakan desentralisasi yang menggantikan keputusan sentralisasi. Yang keempat, perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Contohnya, relokasi seluruh masyarakat suku anak dalam di Jambi dan Riau karena kebakaran hutan di Pulau Sumatera. 3. Yang kedua ada teori-teori perubahan sosial. Yang pertama teori evolusi. Teori evolusi itu setiap tahap yang berurutan berbeda dan tahap sebelumnya dan merupakan pengaruh gabungan dari tahap sebelumnya. Contohnya itu ada perkembangan kondisi perkotaan dari waktu ke waktu dan dari masa ke masa yang selalu mengalami perubahan. Yang kedua ada teori siklus. Teori siklus yaitu perubahan sosial yang merupakan suatu proses gelombang naik turun. Contohnya perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan ke republik. Yang ketiga teori konflik. Teori konflik yaitu teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui penyesuaian nilai-nilai, tetapi terjadi karena konflik yang terjadi di dalam suatu wilayah. Contohnya kasus pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Yang keempat ada teori linear. Teori linear yaitu suatu teori yang menjelaskan bahwa perubahan sosial akan berkembang untuk menuju ke suatu titik tertentu. Contohnya perkembangan suatu negara dari masa ke masa. Dan yang terakhir ada faktor-faktor perubahan sosial, yaitu faktor internal. Contohnya yang pertama, perubahan jumlah penduduk seperti adanya program transmigrasi dan imigrasi. Yang kedua, adanya perselisihan antar suku di suatu wilayah. Faktor eksternalnya, yang pertama ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan yang terakhir kondisi fisik alam yang berubah. Sekian, terima kasih.